Sedang mencari pinjol cepat cair ke Dana di tahun 2026 ini yang memiliki tenor hingga 12 bulan bahkan lebih. Kalian bisa simak video ini sampai selesai ya, karena gue bakal bahas lengkap mulai dari daftar aplikasinya dan supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah. Dan bahkan aplikasi yang gue bahas ini ada yang bisa cair ke e-wallet kalian seperti Dana, OVO, GoPay, dan yang lainnya. Jadi buat kalian yang ingin melakukan pinjaman online, jangan sampai salah pilih aplikasi. Kalian bisa pilih aplikasi yang gue rekomendasikan ini karena yang sudah pasti aman dan terdaftar di OJK, limitnya besar, tenornya panjang, bunganya rendah, dan yang pasti gampang banget cairnya menurut pengalaman pribadi gue. Jadi bukan kata orang lagi, karena gue sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang gue rekomendasikan ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini gue masih membahas seputar pinjol cepat cair ke Dana di tahun 2026 ini yang memiliki tenor 12 bulan bahkan lebih ya. Sebelum masuk ke daftar aplikasinya, di sini gue akan memberikan tips supaya pinjaman kalian di ACC. Buat kalian yang mempunyai permasalahan pinjamannya selalu ditolak, padahal belum pernah melakukan pinjaman online sama sekali, yang pertama kalian harus lakukan adalah membuka kredit skor kalian terlebih dahulu. Jika kalian belum pernah melakukan pinjaman online sama sekali, itu tandanya kredit skornya masih terkunci. Nah, untuk membuka kredit skor ini gampang banget ya, dengan cara gunain paylater. Nah, kalian bisa pilih aplikasi penyedia paylater, gunain berbelanja, lunasi paylaternya. Setelah itu kalian bisa coba melakukan pinjaman online di aplikasi lain. Jadi buat kalian yang mempunyai permasalahan seperti itu, langsung aja coba pakai terlebih dahulu untuk limit paylaternya. Jika belum terbuka, kalian bisa download aplikasi Shopee terlebih dahulu. Pakai aja untuk transaksi, nanti akan terbuka tuh fitur paylaternya. Jika sudah terbuka, kalian gunain aja berbelanja. Ini adalah info yang fakta ya, karena gue sudah mengalami sendiri. Dulu baru rilis aplikasi pinjaman online, gue coba mengajukan pinjaman online tapi pinjaman gue ditolak. Padahal gue belum pernah melakukan pinjaman online sama sekali. Setelah gue menggunakan paylater dari aplikasi Shopee, sekarang ini gue mengajukan pinjaman online di aplikasi manapun sangat mudah. Jadi kuncinya adalah buka kredit skor kalian terlebih dahulu. Untuk yang kedua, gunakan data valid, tidak boleh berubah-berubah di setiap aplikasi. Jadi kalian simak dulu video ini supaya pinjaman kalian ke depannya di ACC. Nah, untuk data valid ini, yaitu di saat kalian mengajukan pinjaman, misal ada 3 aplikasi. Di setiap aplikasi itu pengisian datanya berbeda-beda di bagian alamat, pekerjaan, ataupun penghasilan bulanan. Itu harus kalian hindari. Karena aplikasi pinjaman online sekarang ini menggunakan sistem scoring kredit otomatis. Jika pengisian datanya berubah-berubah, otomatis pinjaman kalian akan ditolak. Bahkan baru di saat pengisian data, limit kalian tidak akan terbuka karena data kalian tidak valid ataupun berbeda-beda. Nah, yang ketiga, gunakan nomor handphone aktif minimal 6 bulan. Makin lama lagi, makin bagus lagi. Biasanya kalau nomor handphonenya ini sudah lama banget aktifnya, maka limitnya akan semakin besar lagi untuk pinjamannya. Kalau di bawah 6 bulan, justru pinjaman kalian akan ditolak. Yang selanjutnya adalah bagian pengisian nomor kontak darurat. Nah, ini penting banget juga. Jadi buat kalian yang ingin mengisi kontak darurat ini, nomornya harus aktif. Dan sebelum kalian cantumkan di aplikasi yang meminta kontak darurat ini, kalian usahain untuk melakukan log panggilan terlebih dahulu di handphone kalian yang ingin kalian gunain untuk melakukan pinjaman online, supaya aplikasinya mendeteksi kalau kalian memang punya hubungan dengan nomor kontak darurat yang dicantumin. Yang terakhir adalah bagian penghasilan bulanan. Nggak perlu kalian besar-besarin, kalian cocokin aja dengan UMR kota kalian. Jika memang penghasilan kalian besar, kalian bisa cantumkan slip gaji ya. Kalau nggak ada slip gajinya, mending diisi sesuai dengan UMR kota kalian aja. Karena yang pastinya aplikasinya juga akan mengecek untuk UMR kota kalian. Misal UMR kota kalian senilai 3 juta, tapi kalian ngisinya 10 juta tanpa bukti yang jelas, maka pinjamannya akan ditolak. Nah, setelah yang gue bahas tadi, kira-kira ada nggak yang kalian langgar? Kalau ada yang kalian langgar, ataupun ada yang belum kalian penuhi, wajar aja pinjaman kalian ditolak. Dan mudah-mudahan setelah kalian mengikuti step by step yang gue berikan ini, pinjaman kalian akan makin mudah di ACC. Nah, oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke daftar aplikasi pinjol cepat cair ke Dana tahun 2026 yang mempunyai tenor 12 bulan bahkan lebih. Untuk daftar aplikasi yang pertama, di sini ada aplikasi Adapundi. Memberikan limit hingga 100 juta rupiah untuk bunganya 0,03%, cicilan hingga 12 bulan, paling rendahnya ini 3 bulan. Dan aplikasi Adapundi ini memberikan keunggulan yaitu pinjaman kalian akan di ACC dalam kurun waktu 15 detik saja. Nah, aplikasi ini cocok banget buat kalian yang pengguna baru ataupun belum pernah melakukan pinjaman online sama sekali. Nah, untuk tampilan utamanya aplikasinya ya kurang lebih seperti ini ya, warna hijau-hijau. Kalian jangan sampai salah pilih karena aplikasi pinjol ilegal sekarang namanya ini dimirip-miripin nama pinjol yang legal.
Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman online, lebih baik kalian cek legalitasnya terlebih dahulu untuk nama aplikasi yang kalian gunain untuk melakukan pinjaman online. Yang kedua, ada aplikasi Ada Kami. Memberikan limitnya hingga 80 juta rupiah, sudah berizin di OJK. Nah ini udah pasti karena yang gue rekomendasikan ini semuanya aman dan terdaftar di OJK. Untuk cicilannya, dia memberikan cicilan hingga 12 bulan. Nah untuk aplikasi yang satu ini gampang banget juga nyairinya. Buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman online, caranya juga gampang banget ya, hanya bermodalkan KTP saja, pinjaman kalian akan langsung dicairkan. Yang ketiga, ada aplikasi Krediwan. Nah, memberikan limitnya hingga 80 juta rupiah, syarat hanya KTP, seperti aplikasi pinjaman online pada umumnya. Proses pinjaman hanya 3 langkah. Yang pertama kalian unduh, registrasi cukup KTP dan selfie. Setelah itu kalian bisa ajukan pinjaman. Untuk tenornya memberikan tenor hingga 12 bulan, bunganya 0,03%. Ini rendah banget ya untuk pinjaman online di tahun ini. Selanjutnya ada aplikasi Rupiah Cepat. Nah, ini aplikasinya gokil banget ya, memberikan limit hingga 100 juta rupiah. Pencairan cepat disetujui dalam waktu 5 menit. Sudah berizin dan diawasi oleh OJK, dan yang paling menariknya adalah ada diskon bunga di sini senilai 50%. Nah, yang selanjutnya ada aplikasi Uatas, memberikan limitnya hingga 50 juta rupiah, bunganya 0,3%, dan perlu kalian ingat, tadi yang gue bahas sebelumnya, aplikasi memberikan bunga 0,03%, dan ini 0,3%. Ini berbeda ya, jadi yang lebih rendah itu yang 0,03%. Perbandingannya adalah jika kalian meminjam senilai 1 juta rupiah di aplikasi yang sebelumnya memberikan bunga 0,03%, maka hasilnya 300 rupiah saja. Sedangkan untuk ini bunganya 3.000 rupiah per hari. Jadi kan lumayan banget ya. Untuk tenornya memberikan tenor hingga 12 bulan, minimalnya 6 bulan. Pendanaan cepat disetujui dalam 5 menit. Sebenarnya aplikasi pinjaman online ini emang nyairinya cepet banget ya kalau kredit skor kalian bagus. Kecuali kalau kredit skor kalian jelek, itu bisa berjam-jam ya. Udah nunggu berjam-jam tapi pinjaman kalian tidak di ACC. Nah jadi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, kalian coba aja cara yang dari gue itu supaya pinjamannya di ACC. Yang terakhir ada aplikasi Neobank. Nah aplikasi ini sebenarnya berbasis m-banking, tapi dia menyediakan fitur pinjaman online. Memberikan limitnya hingga 100 juta rupiah. Untuk tenornya setahu gue itu 12 bulan. Jika kalian merawat aplikasi pinjaman online di Neobank ini, limitnya bertambah terus dan juga tenornya bisa sampai 24 bulan. Nah buat kalian yang ingin membuka fitur pinjaman di aplikasi Neobank, caranya juga gampang banget. Kalian tinggal download saja aplikasi Neobank, buka rekening, maka fitur pinjaman online-nya akan langsung terbuka. Tapi buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman online di aplikasi Neobank ini, kredit skor kalian harus benar-benar bagus. Kalau kredit skornya jelek, pinjaman kalian nggak mungkin akan di ACC. Dan di aplikasi Neobank ini ada enaknya ya, jika kalian telat bayar, DC-nya ini bisa dibilang tidak reseh. Mereka hanya mengingatkan via WhatsApp aja di chat, tidak ada sampai telepon-telepon, bahkan telepon ke kontak darurat itu tidak ada. Kuncinya kalian respon aja dengan baik kalau misalkan kalian telat bayar. Walaupun gue di sini tidak merekomendasikan kalian sampai telat bayar. Nah oke teman-teman, itulah daftar aplikasi pinjol cepat cair ke Dana tenor 12 bulan yang paling gue rekomendasikan untuk kalian gunakan. Selain cepat cair dan juga mempunyai tenor yang panjang, bunganya bisa dibilang rendah, dan yang sudah pasti aman dan terdaftar di OJK. Disclaimer ya, gue membuat video ini bukan ajakan untuk berhutang, dan gue tidak ada kerjasama dengan aplikasi manapun ataupun pihak manapun. Di sini gue membuat video hanya mengedukasi kalian supaya kalian tidak salah pilih dalam memilih aplikasi pinjaman online. Karena sekarang ini ada banyak sekali aplikasi penyedia pinjaman online ya. Hanya bermodalkan KTP saja, kalian diiming-imingkan bisa mencairkan pinjaman. Takutnya kalian hanya menyerahkan data-data kalian saja, tapi pinjaman kalian tidak di ACC. Oh ya, pesan satu lagi, gunakan pinjaman online dengan bijak. Jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan kalian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti gali lubang tutup lubang ataupun yang lainnya. Takutnya nama kalian jelek gara-gara hutang 1 juta 2 juta masuk daftar hitam slik OJK. Kedepannya kalian akan sulit sendiri. Mau ngambil motor akan susah, apalagi mau ngambil rumah KPR akan sangat dipersulit. Nah mungkin sampai sini aja video kali ini. Jika video ini membantu, kalian bisa subscribe channel ini ya, karena kedepannya gue akan terus membahas seputar pinjaman online yang paling gue rekomendasikan buat kalian gunakan. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.